Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syabrin Mumin. Saya mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta dengan program sarjana S1 Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mengerjakan atau melampirkan atau merekam tugas saya mengenai praktikum konseling individual dengan metode psikoanalisa dan teknik asosiasi bebas. Dan masalah yang akan dibahas oleh konseling saya nanti adalah masalah mengenai kepribadian antisosial atau menolak interaksi sosial yang ada di sekitarnya. Mungkin sekian dari saya, silahkan menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Bimo, saya di sini sebagai relawan dan berperan sebagai konseling. Yang Bimo ya? Iya Pak, saya Bimo. Oh, Bimo. Gimana kabarnya Bim? Alhamdulillah baik Pak, semua. Saya dengar di kampung itu ada panen buah apa? Nanas atau rambutan? Nanas Pak, nanas sama mangga. Nanas sama mangga. Ya, termasuk komoditas Pak di sana. Banyak nggak hasilnya? Ya lumayan karena setiap setahun sekali itu kalau masa panen besar biasanya ada ya syukuran dari warga gitu. Kalau istilahnya di Jawa itu ambengan. Oh, Ya, jadi ya syukuran aja gitu. alhamdulillah berarti. Iya. Ya, kebetulan kulkas BK juga kosong. Jadi boleh kalau misalnya ada lebih-lebih panennya boleh dibawa. Ya kalau yang nggak laku besok Pak. Iya, boleh, nggak apa-apa. Nah, terus saya dengar tuh kemarin tuh itu Bim ada laporan dari wali kelas kamu tuh katanya tuh kamu kan ngerjain tugas puisi. Ngerjain tugas puisi tuh sama wali kelasnya tuh katanya puisinya bagus, terus tuh di storyin ke tingkat kecamatan atau kabupaten, katanya menang ya, jadi juara malahan. Ya mungkin saya beruntung Pak, kebetulan waktu itu saya cuma nulis apa yang pengen saya tulis saja. Itu kelebihan kamu itu, kamu harus menang. Ya, mungkin Pak itu saya belum pernah menggali karena ya saya cuma sebatas ngerjain tugas, nulis apa yang pengen saya tulis saja Pak. Jadi gimana tumben sini? Ya mungkin apa ya, saya merasa kesepian aja. Saya merasa apa ya, untuk bidang sosial saya mungkin kalau teman-teman yang lain saya cenderung menutup diri dan sulit untuk membuka diri itu. Malah cenderung tidak mau membuka diri itu. Soalnya kebetulan bapak juga dapat laporan dari teman-teman kamu di kelas, katanya kamu tuh lebih menjauhi mereka ya daripada mereka menjauhi kamu itu. Ini kayak gitu. Tuh. Kata teman-teman begitu Pak. Iya. Karena kalau ya saya nggak tahu, mungkin itu tanggapan teman-teman karena memang saya merasa ya itu diri saya gitu Pak. Pribadi saya itu seperti itu Pak. Saya bukan menjauhi mereka tapi saya nyaman untuk ya sendiri. Jadi kira-kira nih pasti dalam setiap sifat seorang itu, dalam keunikan setiap orang itu punya apa ya? Punya latar belakang yang berbeda-beda. Kalau latar belakang dari Nabimu sendiri itu apa kira-kira yang menyebabkan pingin banget menjauhi teman-teman Pak, atau mungkin trauma atau ada apa di masa lalu? Coba silakan disebutkan supaya Bapak bisa cari solusi. Kalau trauma mungkin saya begini karena sejak kecil gitu Pak. Saya ya usia SD itu saya kerap mendapat perlakuan ya, teman-teman saya menganggap, karena keluarga saya itu termasuk keluarga yang serba kekurangan Pak, terus terang saja serba kekurangan, dan ya mungkin karena itu teman-teman menganggap saya sebelah mata, dan ya sejak saat itu sampai saat ini pun saya merasa saya tidak diinginkan kehadirannya di antara mereka gitu. Jadi ya saya lebih memilih untuk menutup diri karena saya nyaman daripada saya bergaul dengan teman-teman dan malah membuat saya semakin down, membuat saya semakin jatuh gitu Pak. Ditambah lagi dulu waktu usia SD saya kelas 5 gitu, ketika banyak teman-teman jauhin saya, musibah justru datang dari keluarga saya, ibu saya, kakak saya, dalam perjalanan dari Jogja waktu itu kecelakaan dan tidak bisa selamat. Itu mungkin ya, sejak saat itu saya semakin terpuruk dan ya sampai sekarang ini begitu. Saya lebih suka untuk menutup diri dan
menghindar dari keramaian dari teman-teman yang lain gitu. Saya lebih fokus pada diri sendiri. Terus ayah kamu gimana? Masih ayah masih perhatian gitu, masih Kalau ayah dukung. saya Pak, merupakan ya bagi saya satu-satunya orang yang mengerti saya gitu. Dia tahu keadaan saya dan ya sampai sekarang dia masih menjadi sosok, benar-benar sosok ayah bagi saya. Kadang saya juga membantu beliau karena ya beliau tinggal sendirian dengan saya, jadi ya kadang saya ya sampai sekarang saya masih kerja membantu beliau untuk menyambung hidup dan membayar biaya sekolah gitu. Iya. Jadi emang cukup disesalkan ya Mas Bimo. Maksudnya banyak yang Mas Bimo itu hadapi, alami kayak gitu. Tapi di sini tuh Bapak mau ngasih tahu sesuatu. Sebelum kita lanjutkan tuh lebih baik kita silahkan diminum dulu gitu, Pak, air putihnya supaya bisa napas lagi. Iya, terima kasih Pak. Boleh minum Pak? Nah, coba Mas Bimo angkat gelas tersebut. Berat apa enggak? Enggak. Kira-kira bisa berapa lama? Ya mungkin 1 jam, nggak nyampe 1 jam. Oh, 1 jam. Gimana? Masih kuat? Oh kalau berat Pak. Ya udah turunin. Jadi gini Nabi Bimo, intinya yang hendak Bapak ajarkan itu barusan, bahwasanya sekecil apapun masalah, apalagi Mas Bimo ini masalahnya itu berat sekali menurut Bapak. Enggak semua orang tuh bisa bertahan kayak Mas Bimo sampai sekarang, apalagi sambil nyambil kerja, bantu ayah, belajar juga, bayar sekolah juga, bareng-bareng sama ayah memperjuangkan kehidupan itu sangat hebat. Tapi di balik itu semua pasti Mas Bimo tuh merasa depresi sampai sekarang. Nah, cara menyembuhkannya tidak ada lain tidak bukan tuh karena itu kita analogikan, kita umpamakan seperti gelas. Walaupun gelas itu ringan tuh, kalau kita lama kelamaan kita pendam terus itu akan terasa lebih berat dan juga kita tidak akan dapat menahannya terlalu lama. Dari situ saya sarankan Mas Bimo mulai membuka diri, minimal ada satu teman aja, untuk dia jadikan acuan agar Mas Bimo tuh bisa bercerita ke dia. Jadi saya butuh ini, butuh itu. Nanti teman itu akan mengajak teman yang lain bahwasanya Bimo tuh bukan menjauhi kita, tapi dia punya keperluan. Dia tuh ternyata sibuk kerja, dia nggak punya waktu buat main ke sana main ke sini. Jadi nanti mungkin kali-kali temanmu bisa bantu kerja, atau mungkin pas kamu kerja mereka datang buat main nah gitu. Jadi intinya Mas Bimo harus punya planning ke depannya. Planningnya apa? Yaitu memperbanyak teman. Coba kira-kira 1 minggu ini apa yang dapat Mas Bimo patokkan pada saya, kepada Bapak? 1 minggu saya bakal apa gitu? Ya mungkin ya itu berat bagi saya Pak sebenarnya untuk membuka diri gitu. Tapi ya memang saya menyadari selama ini relasi itu ternyata sangat penting dan kita sangat membutuhkan gitu Pak. Jadi ya mohon bantuan dari Bapak, mungkin untuk seminggu ke depan saya akan mencari teman gitu untuk ya membuka diri, menaruh kepercayaan sama dia untuk menceritakan siapa saya di balik semua ini gitu, di balik diri saya ini tuh siapa gitu. Tapi mungkin itu akan sedikit susah Pak, karena 1 minggu itu waktu yang singkat, tapi akan saya usahakan. Ya itu kan patokan untuk 1 minggu ya. Jadi di situ Mas Bimo silakan untuk berusaha sebisa mungkin, karena kalau ada teman Bapak yakin pasti Mas Bimo akan lebih mudah hidupnya. Dalam artian punya teman tuh bisa menambah relasi, kedua tuh bisa menjadi teman motivasi, teman kerja. Kalau ngerjain apa-apa nggak perlu sendiri, ngerjain PR tuh bareng-bareng biar lebih mudah. Mau nanti ngelanjutin nggak habis sekolah ini mau kemana gitu Kak? Mungkin karena saya dari kecil sudah terbiasa dengan berdagang gitu Pak. Saya sering membantu Bapak berkebun juga, menjual hasil kebun, dan saya kalau pulang sekolah sore habis asar gitu jualan roti bakar Pak di jalan Saribini sana. Jadi ya mungkin saya akan fokus ke jualan saya. Iya. Bagus, itu udah ada prospek dari sekarang. Mau dilebihkan, misalnya saya mau kuliah di Gajah Mada S1 manajemen itu nggak apa-apa kayak gitu juga. Jadi sambil kuliah sambil dagang kah atau bagaimana kah, terserah kayak gitu.
Jadi dari situ silahkan dari Mas Bimo target kedepannya lebih perbesar lagi, karena kalau ada teman nggak ada yang mustahil. Kalau ada teman tuh semuanya bisa dibantu. Gitu. Jadi gitu aja dari Bapak, silahkan targetnya ditentukan, nanti 1 minggu ke depan kita bakal ketemu lagi, kita gimana progresnya, apakah ada kesulitan dalam menambah teman dan sebagainya. Ya, ada yang tanyakan? Mungkin itu saja Pak, saya cuma mohon bantuannya dari Bapak. Ya, nanti betul bantu lagi. Ya mungkin sekian konseling kali ini kita akhiri. Nah, Bapak kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi ya Pak. Ya. Tadi video yang telah saya lampirkan silahkan di-review ataupun dinilai oleh ibu pengampu atau kawan-kawan sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.